Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo anak-anak kelas kecerdasan komputasional B. Di sini kita bakal ngasih materi soal NumPy ya. Karena kemarin dari kami juga minta maaf karena nggak sempat memberikan kelas secara online kepada anak-anak kepada kalian. Nah, di sini kita ganti dengan video, tapi sebelum itu eh, izinkan buat kenalin diri dulu ya kan. Mungkin kalian ada yang mungkin lupa atau apa, biar kenal juga. Di sini untuk abstrak dari kecerdasan komputasional B itu ada aku, Dejan Pratama, dan di sini juga ada Silvi Maulani. Itu. Ya mungkin langsung aja dari materi yang di PPT bisa dijelaskan sama Silvi. Oke, mungkin di sini aku bakalan ngawalin penjelasan sampai ini tentang teorinya dulu ya. Jadi mungkin bisa di next, Jen. Di next slide. Oke, jadi sebelum aku jelasin lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya NumPy itu, di sini kita ada rules kelas. Jadi ada beberapa apa ya peraturan-peraturan yang memang harus kita lakuin selama kelas praktikum kecerdasan komputasional ini berlangsung. Jadi yang pertama itu ada maksimal keterlambatan join meet ditoleransi selama 15 menit. Jadi dikarenakan aku sama Dejan ini juga sama-sama magang dan mungkin untuk melaksanakan kelas offline itu bakalan kemungkinannya bakalan kecil gitu. Jadi kemungkinan banyak kita bakalan sering ngelakuin kelas online melalui melalui Gmeet atau Zoom gitu. Jadi untuk maksimal keterlambatan joinnya itu adalah 15 menit itu masih ditoleransi. Yang kedua, bagi teman-teman diharapkan untuk bisa men-screenshot bukti kehadiran di awal dan on cam serta menggunakan nama asli. Lalu selanjutnya, kalau dari kalian semua ingin melakukan perizinan atau tidak mengikuti praktikum, diharapkan maksimal Hamin satu praktikum itu mengunggah surat izin ke formulir formulir yang telah disediakan nanti di akhir bakalan kita kasih tahu. Terus diwajibkan juga untuk menjaga ketenangan dan juga kefokusan dalam pelaksanaan praktikum ini dan dilarang untuk meninggalkan room meeting tanpa seizin asisten. Jadi setidaknya kalian mungkin bisa bilang dulu di chat Gmeet ataupun chat Zoom kalau memang ada kepentingan yang urgent atau mendadak. Lalu tidak mengikuti praktikum tanpa keterangan tidak akan mendapatkan nilai. Jadi diharapkan semua teman-teman di sini selalu join ketika jam praktikum berlangsung gitu dan juga mengerjakan post-test di akhir jam praktikum sebagai presensi dan penilaian praktikum. Jadi nantinya bakalan ada post-test di setiap akhir praktikum. Kalian bisa mengisi post-testnya sebagai presensi. Lalu keaktifan di praktikum juga akan diberi poin. Oke, next. Mungkin itu aja untuk rules kelasnya. Kita langsung mulai ke apa sih sebenarnya NumPy itu. Next. Oke, apa ya sebenarnya NumPy itu? NumPy ini sebuah library Python. Jadi di dalam bahasa pemrograman Python itu kan ada beberapa library yang disediakan langsung oleh Python. Nah, salah satunya ini si NumPy ini. NumPy ini menyediakan dukungan untuk operasi array yang bersifat multidimensi dan juga matriks yang mempunyai koleksi fungsi matematika yang mendukung operasi ini. Jadi kebanyakan program-program yang berkaitan dengan matematika, contohnya seperti matrix atau array ini bakalan bisa di-solve atau eh, menggunakan NumPy gitu intinya untuk bahasa pemrogram, untuk library pemrogramannya gitu. Dan NumPy ini merupakan salah satu library di Python yang paling penting dalam komputasi ilmiah Python gitu. Jadi NumPy ini sering banget digunain karena kan untuk setiap pemrograman atau kode yang diimplementasiin itu kebanyakan juga berhubungan dengan matematika. Nah, jika ada hubungannya dengan matematika, NumPy ini menjadi solusi yang paling efektif untuk programmingnya gitu. Mungkin bisa di next. Oke, kenapa kita disarankan atau lebih baik menggunakan NumPy? Yang pertama, NumPy ini efisiensinya
Yang pertama, ini ada efisiensi. Nah, NumPy ini menggunakan array yang dioptimalkan untuk kinerja tinggi, yang mana bakalan memungkinkan saat pengolahan data itu lebih cepat dan efisien. Jadi, dalam segi efisiensi, NumPy ini memiliki apa ya, intinya dia tuh lebih cepat gitu dalam pengolahan datanya gitu. Memiliki nilai yang lebih tinggi. Lalu dalam segi kemampuan, NumPy ini menyediakan berbagai fungsi untuk manipulasi array, operasi matematika, dan banyak lagi. Di operasi matematika itu contohnya bisa matriks dan sebagainya seperti itu. Dan di ranah integrasi, NumPy ini terintegrasi dengan baik dengan library lain di ekosistem perhitungan ilmiah Python. Jadi NumPy ini juga udah terintegrasi contohnya seperti library SciPy, Pandas dan juga Matplotlib gitu. Jadi kebanyakan kalau kita melakukan pengolahan data pada data science atau pada data analis yang sebelumnya kita harus melakukan pre-processing atau yang lain-lain itu kita dapat menggunakan NumPy karena library NumPy ini memang terintegrasi baik gitu dengan Pandas, dengan Matplotlib, yang mana Pandas dan Matplotlib ini sering banget digunain dalam pengolahan data gitu. Mungkin bisa di next. Oke, jadi ini ada array dan list, NumPy array dan list. Jadi untuk NumPy array itu merupakan suatu struktur data yang dapat menampung lebih dari satu nilai atau satu variabel. Jadi dalam satu struktur data itu dia bisa memiliki lebih dari satu nilai atau satu variabel dan memiliki indeks numerik pada satu waktu yang sifatnya itu urut. Bisa diubah atau dimanipulasi dan memiliki tipe data homogen. Oke, kalau list itu merupakan struktur data koleksi yang mampu menyimpan sekumpulan data. Sekumpulan data itu juga bersifat terurut atau ordered gitu. Dan dia juga memiliki indeks. Bisa diubah juga, ditambah, diupdate, dan lain-lain seperti itu. Dan juga menyimpan tipe data yang heterogen. Jadi perbedaannya adalah kalau di array ini tipe datanya homogen, kalau di list ini tipe datanya itu heterogen gitu. Dan contohnya ada di bawah ini ya, ada array, NP array. Ini NP itu NumPy gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 di dalam satu array gitu. Terus ketika dia di print variabel array-nya, maka dia terurut gitu langsung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi sedangkan yang list ini perbedaannya ada di sini ya. Nanti juga ada seperti kurungnya ini. Mungkin kelanjutannya nanti bakalan dijelasin lebih lanjut sama Dejan di bagian kode program ya. Intinya dari hasil outputnya itu bakalan berbeda. Yang satu homogen sifatnya, yang satu heterogen. Next. Oke. Lalu apa sih perbedaan dan persamaannya dari kedua tadi? Bisa di next. Oke, ini perbedaannya dulu ya. Jadi kalau array itu dia yang tadi kita bahas itu tipe datanya menyimpan tipe data homogen. Terus array itu juga lebih hemat memori gitu. Terus juga bisa menangani operasi matematika secara langsung. Ini operasi matematika ya, operasi matematika secara langsung. Sedangkan kalau list ini dia menyimpan tipe data yang heterogen. Terus dia juga lebih boros memori atau ruang penyimpanan, terus juga tidak bisa menangani operasi aritmatika secara langsung. Jadi perbedaannya itu. Cuman dari array dan list ini juga memiliki apa ya sisi baik dari masing-masingnya gitu loh. Jadi ada kalanya dalam pemrograman itu lebih baik menggunakan list atau array gitu. Mungkin bisa di next. Kalau untuk persamaan dari array dan juga list itu dia menyimpan sekumpulan data atau lebih dari satu dan juga memiliki indeks serta datanya itu dapat diubah seperti ditambahkan, diupdate atau dihapus. Intinya kalau sudah memakai itu datanya tuh masih belum permanen gitu. Dan tadi juga sebelumnya di penjelasan apa namanya penjelasan awal itu
array sama list itu memang bisa menyimpan satu data atau lebih gitu. Intinya kok lebih dari satu data atau lebih dari satu variabel gitu intinya. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya di sini bakalan dijelasin lebih lanjut tentang kode programnya dan seperti apa sih array dan juga list itu bakalan dijelasin langsung oleh Dejan. Oke, terima kasih Silvi atas penjelasannya. Ya. Tadi udah dijelasin sama Silvi mengenai apa aja sih tentang NumPy itu, tentang penjelasan dan juga lain sebagainya tentang array dan juga list. Nah, di sini aku bakal jelasin soal implementasinya. Eh, kan kemarin aku udah disclaimer di grup ya bahwa kita bakal ke depannya tuh berfokus sama Google Colab untuk software atau platform yang bakal kita gunakan. Jadi ke depannya kalian kalau ngoding bisa di Google Colab atau mungkin Jupyter Notebook juga bisa. Tapi disarankan sih Google Colab sih, karena jauh lebih enak. Nah, yang pertama kita import library NumPy. Nah, kenapa tadi itu ada np.array gitu ya? Itu karena pada saat kita ingin mengimport, kita mengaliaskan NumPy ini sebagai np. Sehingga ketika kita mau mengambil dari library-nya itu, kita menggunakan ini np.array gitu. Ini sebenarnya sama aja, cuman yang satu pakai NP, yang satu enggak. Nah, yang pertama adalah bentuk dari array dan juga listnya itu sendiri ya. Di sini aku udah ngutak-ngatik sebenarnya sih. Mungkin eh, kita buat print dulu aja kali ya. Kenapa, Sil? Mungkin bisa agak di zoom gak Jan? Oke, bentar-bentar. Kelihatan? Lagi-lagi. Kelihatan? Masih kurang. Wait, wait, wait. Kelihatan nggak? Nah, ya. Nih, nah, ya, ya, ya. Segini. Oke. Oke, oke. Bentar-bentar. Nah, sebentar, Kak. Ada jaringan yang kurang ya. Bentar ya. Nah, mohon maaf atas Mohon maaf atas ini ya, eh, terganggunya karena memang jaringannya kurang bagus di sini. Nah, aku lanjut. Jadi kan sudah dijelaskan sama Sylvia mengenai perbedaan antara array dan juga list gitu ya. Nah, di sini mungkin aku mau ngasih tunjuk lah. Mungkin kalian kayak bingung karena aku eh, buat banyak apa array list ya. Nah, ini pertama basicnya dulu deh. Print list. Nah, eh, ya, bentar, bentar. Oh, sorry, kurang ya. Nah, pertama adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa kalau misalkan array itu dia tuh nggak punya eh, koma gitu buat sebagai penghalangnya karena memang dia itu kan bersifat homogen dan sejenis ya. Terus kalau bedanya untuk list itu dia ada komanya. Sebenarnya ini basic ya, dasar banget untuk bisa diketahui oleh kita kita gitu. Cuman ada satu lagi tambahan yang membedakan antara array sama list, yaitu kalian kalau misalkan menggunakan operasi aritmatika dan juga dengan susunan yang panjang, itu disaranin pakai array. Kalau misalkan kalian nggak pakai operasi aritmatika atau perhitungan, pakai list. Nah, itu gimana sih cara kelihatannya? Nah, kelihatannya tuh gini. Aku kelas dulu ini. Misal aku buat R2 ini, array yang kedua ini, min array yang pertama. Nah, aku hapus dulu yang ini. Nah, terus aku list satu ini itu ditambah list 2. Oke, terus waktunya kita tunjukkan. Ntar kok ini resultnya. Oh ya bener. Ini kayaknya ke atas sih. Nah, oke, kita run. Nah, kelihatan. Jadi
Perbedaannya sangat jelas kalau misalkan untuk array itu kita bisa pakai yang namanya operasi perhitungan. Basicnya seperti pengurangan inilah, kelihatan ya. Jadi nanti dikurang array array yang kedua dikurang array yang ke satu. Misal indeks yang 0 ini 7 dikurang indeks yang ini. Jadi 7 dikurang satu itu sama dengan 6. Nih, 6. Dan 8 dikurang 2 itu sama dengan 6. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, pengurangan ini itu harus disesuaikan. Jadi dua array ini harus punya jumlah indeks yang sama. Nggak boleh misal array satu itu jumlahnya cuma 5, array 2 jumlahnya itu 6. Itu nggak bisa. Nanti akan ada error di sana. Mungkin kalau misalkan aku kasih contoh itu kayak gini. Nah, dia bakal value error karena memang bentuknya nggak sama. Yang satu 6, yang satu 5. Gitu. Jadi gitu. Dan untuk list, dia itu nggak menambahkan literally menambahkan kayak yang array. Dia cuma menambahkan ini dari ini. Jadi menambahkan ini list 2 ke list. Jadi satu nanti listnya, satu list gitu. Dan itu pun berurutan ya. Jadi pertama yang masuk tuh list yang awal, yang kedua itu list yang kedua. Itu yang perbedaan dari antara array sama list. Kemudian, nah, ada namanya array dua dimensi. Jadi kan udah kita kasih tahu tentang array satu dimensi ya, yang hanya sebaris. Nah, array dua dimensi itu adalah basically dia array satu dimensi, di mana dia itu ada beberapa array satu dimensi gitu loh. Jadi di dalam array dua dimensi itu ada beberapa array satu dimensi. Contoh ini tuh kan array satu dimensi sebenarnya kan, cuman dijadiin satu dan ini membentuk matriks baris dua 4 kolom ya. Eh, sorry sorry. Pokok baris kali kolom lah istilahnya gitu. Jadi kan baris kan. Satu tiga ini baris, baris satu, baris dua. Terus ini kolom, 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 kolom. Jadi kan baris dua, 4 kolom. Makanya ini disebut array dua dimensi. Ya hasilnya kayak gini. Kalau misal kita ubah eh, tambah lagi misal ya eh, 2,3,5,6. Nah, dia bakal jadi matriks 3, 3, 4. Matriks 3 kali 4. Ordo 3 kali 4. Gitu. Gitu deh. Cuman kita ambil contoh dua aja ya. Nah, jangan lupa kalau matriks dua dimensi ini nanti ininya jangan dilupakan ya. Kurung siku sama kurung biasanya. Gitu. Oke, nextnya. Nah, ini dia. Ini tiga dimensi. Nah, tiga dimensi itu adalah array dua dimensi yang ada di dalam array tiga dimensi. Jadi istilahnya array tiga dimensi ini itu memiliki beberapa array dua dimensi. Fokus saja ke kurung siku ini. Nah, ini kelihatan kan? Jadi ini yang membedakan antara array tiga dimensi, dua dimensi, dan satu dimensi. Dan hasilnya ya kayak gini. Dia bakal ciptaan kayak gini. Gitu. Nah, berikutnya adalah slicing. Slicing ini sebenarnya untuk mengambil unsur indeks yang ada di dalam array-nya itu, gitu. Mungkin kita ambil contoh deh langsung. Nah, ini dia ngambil dari yang ukuran ini, array tiga dimensi ya. Ya, kita print dulu aja biar kelihatan. Nah, hasilnya kan gini kan ya, 2 2 3. Jadi dia punya baris dua, kolomnya juga dua, cuman dalam satu itu dia punya tiga elemen. Makanya ini tiga elemennya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kemudian kita mau ngambil misal satu, satu. Ini kan hitungannya ini nol, ini satu. Jadi ini hitungannya gini. Kalau misalkan kita mau ngakses ya. Nah, print R, placing ini tuh baris, ini tuh kolom,
Dan ini tuh adalah elemen yang mau kita ambil gitu. Nah, misal aku mau ngambil satu ya, coba ya, nol, kolomnya ke nol ya, kolomnya ke nol, terus kita ambil yang satu, coba, ke nol ya. Oh, kosong ya, karena memang nggak ada nilainya. Coba. Nah, kita bakal ngambil nilai satu dari ini, dari sini. Karena apa? Karena kita ngambil dari baris ke nol. Baris ke nol ini hitungannya ini, baris ke nol. Terus kolom ke nol, nah, yaitu yang ini, ya. Terus ambil yang ini, gitu. Kalau misal kita ambil yang satu atau misal nol, satu, berarti kan kolom yang kedua ini kan, yang ini. Nah, yang ini, terus ambil dua deh. Maka dia akan seperti ini, 45. Dia ngambil yang ini, gitu. Terus gimana kalau ngambil yang bawah? Nah, yang ngambil yang bawah itu hitungannya ininya udah berubah barisnya. Jadi satu. Terus ininya kita ambil satu aja. Maka terambillah dia. Nah, 10, 11. Karena satu satu. Nah, ini kalau mau ngambil kolom yang atas, yang ini, itu ambilnya adalah nol. Seperti ini. Maka dia akan ngambil 7 8. Itu namanya slicing. Slicing itu buat ngambil unsur indeks yang ada di dalam array-nya itu. Kemudian, ini yang dari tiga dimensi ya. Mungkin harusnya kita belajarnya yang satu dimensi dulu ya. Nah, kita ambil satu dimensi langsung. Nah, ini satu dimensi. Kita run. Nah, slicing 4, ini berarti dia ngambilnya tuh dari sini. Batasnya ini kan satu 2. Ini kan hitungannya nol 1, 2, 3, 4. Jadi ini nggak dihitung sampai ke sana. Makanya yang diambil cuma satu 2 3 4. Kemudian ini R-3. Sebenarnya ini dimulai ya. Dimulai dari sini. Jadi kan satu 2 0 1 2 3. Nah, di sini dia dimulai 5 6 7. Sebenarnya kalau misal kita ini ubah 3, sebenarnya bisa gitu. Nah, dia jadi hitungnya 4, 4 5 6 7. Tapi kalau misalkan ini 3, nah, dia cuma 5 6 7. Mungkin bagi kalian bisa, kalau tahu alasannya bisa di itu apa, bisa di komen, nggak apa-apa. Terus ini misal min eh, 3 deh, sambil min 3. Nah, dia bakal ke satu 2 3 4 ini. Satu 2 3 4. Tapi kalau misal kita ambil 3, dia bakal satu 2 3 doang. Nol 1 2 3. Empatnya nggak dihitung. Gitu. Nah, kalau mau ngambil antara misal ngambil kita hitung sini deh, 0 deh, 0 sampai 3. Nah, dia bakal ngambil dari sini sampai sini. Karena tiganya nggak masuk. Jadi kan 0 1 2 3. Nah, kalau misalkan kita ambil 5, empatnya masuk. Bahkan, nah kan 0 1 2 3 4 5. Nah, kalau misalkan 4, pasnya masuk juga. Nah, kalau misalkan 4 coba ya. Apakah 4-nya masuk ke indeksnya juga ya? Nah, kepotong. Jadi nggak masuk yang tiganya ini. Kan 0 1 2 3 gitu. Gitu. Terus kalau misalkan cuma ngambil semuanya, mengambil semuanya ya tinggal ini aja ya, slicing-nya. Sebenarnya nggak perlu pakai slicing-slicing kalau mengambil semuanya, langsung print R aja. Sama aja gitu. Kemudian eh, ini juga ada sebenarnya sih. Eh, aku buat-buat.
Misal ini D, print R, ini R. Nah, 0, ininya source-nya 2. Kita coba dulu ya. Buat ngambil nilai 2 dari tiap kolom. Kan ini ada 2 kolom ya. Kita print R dulu. Ini, eh, bawah. Nah, ini ke atas saja. Ini ke atas saja ya, biar lebih enak. Nah, nah, kita print R aja biar gak ada kebingungan ya yang hakikinya untuk ini. Kita print. Nah, dia kan punya matriks itu adalah barisnya itu ada dua, ada ada dua dan ini juga kolomnya juga ada satu, dua, tiga, empat, lima, 2 kali 5. Jadi ada matriks 2 kali 5 istilahnya. Nah, itu dia mau ngambil indeks dari indeks kedua dari setiap kolom. Berarti kan yang diambil itu adalah 3 sama 8. Karena 0, 1, 2. Maka jadinya gini, 3, 8 dengan menggunakan codingan 0, sliding 2. Atau misal kita ambil berapa ya? 3 kali. Lupa. Atau karena sebenarnya fokusnya ke elemen sih. Ini kan elemennya yang mau diambil ya. Jadi gitu. Kalau misalkan kita ambil, misal kita mau ngambil class indeksnya yang ketiga gitu ya. Nah, dia bakal ngambil 4, 9. Terus ininya buat apa? Nah, kita coba dulu ya guys ya. Nah, tujuannya adalah kenapa harus 0,3? Karena kan ini termasuknya 0, ini 1, ya kan? Jadi, kalau misalkan cuma 1, ya yang kebaca cuma ini, gitu. Ini untuk ngambil elemen keberapa, dan ini untuk dari baris keberapa sama baris keberapa, sama kolomnya juga sebenarnya sih. Cuman ya intinya lebih ke ini buat hitung dari sini sama ini biar hitung. Jadi kayak gini nanti. Sebenarnya gini, maka dia cuma ngambil atasnya doang gitu. Nah, kalau ini ya paling aman ya kayak gini. Nah, kalau misal kita mengambil elemen yang kelima gimana, Bang? Nah, karena nggak ada elemen yang kelima ya, maka elemen keempat. Jadi gini caranya. Nah, dia bakal ngambil 5, 10 gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya itu udah mewakili ya untuk ini. Kalau ini bentar, kita coba print R 1, 2. Nah, dia bakal ngambil ininya doang, 4, 5, 6, 7. Kalau misalkan kita masukin 0, misal, dia bakal ngambil, sorry, dia bakal ngambil 0 ini sama ini. Karena yang tadi yang udah tadi jelasin gitu. Gitu deh. Itu untuk slicing. Kemudian ada join. Ini sebenarnya operasi-operasi basic yang kita gunain buat matriks sama NumPy gitu. Nah, join ini itu adalah menggabungkan antara array satu. Ya, ini kan array 3 dimensi ya. Array 2 dimensi apa tiga? Dua kan istilahnya. 2 dimensi dengan ini. Jadi ada dua array, satu dan dua. Nanti digabung dengan menggunakan concat. Ini sebenarnya sama kayak pas kita belajar Python basic ya, di algo-algo sebelumnya. Kayak penggabungan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Nah, tinggal di print aja. Ya udah, hasilnya gini. Digabung deh. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua. Ini dulu. Nah, concat ini sebenarnya konsepnya sama kayak list ini sebenarnya. Nah, ini kan dia digabung, tapi yang dimasukin pertama itu adalah list awalnya dulu, baru dimasukin list keduanya. Sama kayak concat. Concat juga sama, masukin 5, 6, 7, 8. Tapi ini aksis 0. Kalau aksis 1, dia bakal jadi horizontal. Nah, kayak gini. Nah, ini juga sama sebenarnya posisinya kayak vertikal tadi tuh. 3, 4, 1, 2, baru di joinin sama si
ini. Cuman bedanya ini di join sama ini dulu, ini sama ini. Gitu. Kalau min satu, maka bisa. Nah, sama saja. Sama saja sebenarnya. Jadi ya kita biarnya pakai satu aja. Gitu. Kemudian ada split. Kalau slicing tadi itu tujuannya adalah untuk sebenarnya mengakses elemen ya yang ada di dalam array. Nah, untuk split ini adalah untuk membagi. Jadi ini kan ada satu ini ya, satu array ya, array list dua dimensi. Nah, kita mau bagi berapa nih? Misal ini array, kenapa ada array? Karena ada arg ini ya, dengan menandakan array. Nah, ini terserah kita mau bagi berapa. Misal bagi tiga, ya kita bisa loh, tulis saja array. Atau bagi 6. Jadi setiap ininya bakal kebagi. Nah, tuh kayak gitu. Tuh lihat. Tapi tiga aja deh ya, cukup. Tiga. Nah, dia bakal kayak gini. Nah, kalau ini kan tadi satu ini horizontal. Nah, kalau ini nol yang horizontal. Nah, itu dia. Nanti baginya kelihatan kok. Ini satu 2 3 4 5 6. Nanti dibagi ini dulu. Baru ini di split lagi. 7 apa 9 ini. Ini di split lagi. Gitu. Nah, gimana Bang kalau misal dua Bang? Kayak gini. Nanti dia splitnya kayak gitu. Jadi split ini dulu, ya kan? Baru split ini. Gitu. Itu dah. Terus itu untuk split. Nah, kemudian ada reshape. Reshape ini adalah pengubah bentuk sebenarnya, guys. Jadi misal kalian punya array satu dimensi. Ini aku ambil array dimensi, satu dimensi dengan punya 11 indeks. Kan hitungnya dari nol ya. Nol, satu, 2, 3, sampai 11. Nah, sebenarnya ini ada 12 elemen dengan jumlah 11 indeks gitu. Nah, kita bisa mengubah. Pertama, ya kita jalanin aja langsung ya. Ini misal diubah jadi 4 matriks 4 kali 3 dan matriks 3 kali 4. Itu kalau misalkan untuk ini ya. Ini aku close dulu ya. Close dulu. Nah, gimana Bang kalau misal 4 kali 5 bisa nggak? Tidak bisa ya adik-adik karena memang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, lihat. Karena jumlahnya adalah 12. Jadi harus disesuaikan. Hitungannya tuh kayak misal 4 kali 3, 3 kali 4, 12 gitu. Gimana kalau 4, Bang? Kalau 4 tidak bisa adik-adik karena itu melanggar. Jadi konsepnya seperti itu, disesuaikan. Jadi ini kita sesuaikan 4, 3. Nah, kalau misal kita butuh cuma 6, gimana dong? Ya tinggal dibuang aja. Misal ini kan kebanyakan ya. Nah, buang sini, padat. Terus kita ambil 2. Nah, kalau misal kita tetap jalanin, error. Karena kita harus disesuaikan. Maka ini 2, ini 2. Tada. Seperti itu untuk perubahan ke array 2 dimensi. Terus gimana Bang kalau misal satu dimensi ke 3 dimensi? Gampang. Caranya gini. Nah, nah, ini nanti kita ambil dari sini. Mana arraynya tadi? Oh ini dia arraynya. Nah, ini adalah baris. Ini adalah eh, S. Ini karena tidak sesuai ya. Bentar. Kita ubahnya jangan 2 deh. Kita nggak kalau 1, 3 deh. Terlalu dikit ya. Tadi aku ngambil contoh 12 ya. Coba ini dulu deh. Pokok ini adalah baris, ini adalah kolom, dan ini adalah jumlah elemen yang ada di dalam array-nya gitu. Itu udah ini lihat baris, kolom itu. Gimana kalau misal kita buat kayak gimana lagi ya? Sebenarnya kalau tadi kan aku ambil contoh 12 ya. Coba aku masukin lagi. Nah, ini coba 2 3 lagi. Oke, kita coba ya. Nah, kayak gini dia. Ada tiga kolom sebenarnya sih. Satu, dua. Oh, sorry. Kayaknya ini kolom deh.
Aku lupa. Kayaknya antara ini kolom, ya. Jadi ini tuh seharusnya tuh adalah baris kolom. Bentar. Ya, harusnya ini tuh adalah kolom sih. Satu, dua, terus ini baris. Gitu. Ya mungkin nanti kita kayak sesuaikan aja ya. Terus nanti di dalamnya itu adalah dua elemen ini. Gitu. Itu tuh untuk riset sih, untuk perubahan. Jadi perubahan antara array satu ke array 2 atau array satu ke array 3. Ya nanti kalian kalau mau lebih detailnya bisa cari-cari informasi di Google ya kayak gini nih Google. Nah, di Google, di Dikilab atau di mana tuh banyak sih informasi soal kayak tracing dan sebagainya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk berikutnya ini hanya sebuah pelengkap ya. Ini my list. Ini pure list gitu. Gak ada hubungannya sama apa ya kamu jalanin ya soal list gitu. Ini tuh lihat ini indeks ke 0 ya, nolnya satu. Terus ini nolnya diubah jadi 6. Sebelumnya satu jadi 6. Dan ini tambahin 6. Jadi dot pen, terus kita misal kalau mau, soalnya bisa dot pop sih. Coba ya. Aku lupa dot pop apa ya buat ngapus tuh. Bentar ya. Bisa nggak ya, coba ya. Which function object. Aku lupa lagi apa ya bagian yang buat ngapus ya. Pokok intinya dia ada yang hapus ya. Yang seperti yang kita pelajari kemarin tuh apa di sini ya. Aku coba cek. Eh, buat hapus elemen di list tersebut. Apa lagi ya? Bentar ya guys ya. Nah ini dia. Contohnya adalah ini. Kita lihat, kita lihat mana ya, mana ya. Remove ya. Oke. Hmm, bentar ya, guys ya. Kita melihat dengan seksama apakah benar ini remove. Kita cari-cari dulu. Kita harus seperti ini ya. Oke, bentar ya. Nah, aku soalnya lupa untuk eh, menghapus. Nah, extend pen. Nah, ini kan tadi udah ya pen untuk menambahkan. Ini sebenarnya buat tambahan kalau kalian mau masih mau belajar soal list. Nah, menghapus elemen list itu dengan menggunakan kode lintah gel. Nah, ini dia. Split 3. Coba kita eh, coba ya. Atau remove juga bisa sih. Item atau objek. Nah, ini. Nah, kita coba. Kita tadi pakai kurung siku apa kurung apa ya? Nah, tadi kan udah ditambahin. Kita coba. Bisa nggak ya? Apakah hasil 23,46. Oh, yang kehapus di depannya ya. Yang kehapus di depannya. Kalau misal kita hapus dua, yang kehapus duanya. Itu. Jadi itu buat kalian belajar ya. Belajar banyak-banyak untuk nampai. Karena ini sebenarnya basic banget sih. Cuman basic itulah yang paling penting untuk kalian bisa memahami ke depannya. Gitu. Ya mungkin untuk selanjutnya apa? Mau dijelaskan sama Silvi untuk tugas atau gimana? Gak afdol ya kalau misalkan kita nggak ada penugasan di akhir ya guys ya. Gimana? Oke, jadi lanjut ke penjelasan Oh tugas ya. sorry sorry, Oh, gimana? bentar bentar. Mungkin kamu bisa kasih tahu nih deadline-nya Oke. kapan, terus Oke, apa? jadi untuk tugas praktikum minggu pertama ini tugasnya itu bersifat individu ya. Dan aku mau highlight banget kalau
dari kalian ngerjain tugas tolong jangan sampai plagiasi karena nanti kita bakalan bener-bener cek satu-satu dari apa namanya file yang udah kalian submit tugas kalian itu dan kalau nanti ada yang ketahuan plagiasi maka nilainya bakalan dibagi dua gitu entah dia yang plagiasi ataupun dia yang ngasih eh, tugas itu maka bakalan dibagi dua terus untuk modul dan LKM-nya udah ada di link ini. Kalian nanti bisa langsung masuk ke linknya aja. Terus untuk link perizinan, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalau dari kalian mau izin, itu link perizinannya ada di situ, ada di PPT ini, nanti bakalan dikirimin. Terus untuk link pengumpulannya di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa join langsung ke Google Classroom-nya, linknya juga bakalan kita kirim. Terus untuk deadline-nya, karena hari ini itu hari Senin, kita baru ngasih penjelasan materi ini. Jadi untuk deadline-nya yang harusnya itu Kamis, kita undur jadi Minggu. Minggu 17 Maret 2024 dan untuk jamnya itu di jam 23.59 gitu. Jadi untuk apa namanya tugasnya ini itu ada LKM, lembar kerja mahasiswa. Itu untuk contohnya apa bisa di ini ya, Jen? Nah, ini aku jelasin di bagian contohnya lagi. Oke. Nah, ini untuk LKM-nya, kalian juga nanti bisa akses LKM juga ya. Nah, ini untuk tugasnya, yeay. Jadi tugasnya adalah buat ini ada berapa soal nih? Ada, oh ada 6, yeay. Nah, nanti kalian tinggal masukin kodenya di sini ya. Kan di sini ada tulisan nih, tuliskan kode program fungsi. Nah, nanti kalian masukin NIM kalian, nama kalian, kelas kalian. Asisten bisa namaku sama nama Silvi ya. Terus nanti kalian masukin link Google Colab kalian di sini bisa. Kalau video penjelasan ini kalian nggak perlu buat video sebenarnya guys. Ya, Sil. Kita cuma perlu link Google Colab aja. Kalian ngasih Google Colab, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, hmm. Nah, jadi itu aja. Untuk ini masih eh, apa slide itu ya itu di kelas sebelah ya. Nah, jadi nanti kalian setelah mengisi berdasarkan code-code-nya, terus kalian masukin hasil dan analisa kalian tentang apa yang kalian kerjakan di sini ya. Misal kayak, oh saya menggunakan riset, nah riset tujuannya ini, masukin ke sini ya, gitu. Nanti kesimpulan juga, jangan lupa kesimpulan. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa yang kalian dapat, terus ini nanti analisa ini loh, analisa yang atas-atasnya ini. Kayak misal menggunakan riset ini, hasilnya ini, gitu-gitu bisa sih. Terus ya itu aja ini nanti bakal dihapus. Nanti kalian cuma perlu ini aja ya, pakai link Google Colab kalian masukin ke sini. Terus kalian kumpulin di LKM kalian gitu. Ya itu mungkin untuk LKM ya. Dan nanti jangan lupa buat join Google Classroom, kalian join wajib gitu. Mungkin itu aja ya dari kita ya Sil ya. Cukup ya Sil. Iya, mungkin Oke. dari aku juga udah cukup. Nah, oke. Mungkin dari aku sama Sylvie udah cukup. Mohon maaf ya pertama-tama karena kita kemarin belum ngasih kelas secara ke kalian secara langsung. Nah, ini kita bayar dengan video ini. Terima kasih. Kalau kalian udah memperhatikan videonya sampai selesai dan kalau ada kesalahan dari kita mohon maaf ya karena kita juga masih mengingat kembali materi-materi yang udah lama gitu. Itu aja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.